Buongiorno Selamat Indonesia. pagi. Buongiorno Indonesia. Di Jakarta saya Michael Carlos, Mbak Jeki Saya masih di di masih di Cibubur, baru pulang nih masih di Carlos. Cibubur Ya. ya. Apa kabar Mbak Jek? Baik, baik Carlos. Carlos gimana kabarnya? Ini baik, ini banyak sekali apa ya, banyak sekali aktivitas ke kampus, lalu ya ngurusin tinjau ya juga beberapa. Mbak Jek kemarin kalau nggak salah ke Filipina ya? Ya, aku 5 hari di Filipina, ada acara kegiatan serikat di bandara. Kita ada kegiatan workshop. Terus kalian ya biasalah, tapi cuma sebentar sih, keliling-keliling di sekitar pusat kota Filipina. Di situ kan ada pusat sejarah. Kebetulan kita acaranya dekat daerah situ sih. Kota tua, di kota Nggak tua, capek. di area. Mukanya kelihatan capek. Capek Carlos, soalnya setiap hari diskusi, terus ya biasa diskusi, terus bahas tentang persoalan-persoalan dunia perburuhan, dunia industri, dunia penerbangan, ya biasa. Carlos gimana dengan kita seminggu yang lalu ya? Ya, seminggu yang lalu dan kita kan janjikan ke publik tinjau dan sahabat JLC kalau boleh hadir tiap hari. Tapi untuk awal-awal ini seminggu sekali dulu ya. karena 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 banyak sekali kesibukan juga. Mbak Jeki juga itu terbang sana sini, kalau nggak salah besok udah harus pulang ke Italia ya, kalau nggak salah ya. Iya, teman-teman, ya besok saya harus pulang ke Italia. Kemudian ya biasa hari ini nyiapin semuanya, Carlos. Ya seperti biasalah kalau mau pulang ke Italia tuh banyak yang dibawa, khususnya makanan Indonesia. Mbak Jack, ada satu sebenarnya. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita dengan topik-topik yang tentunya menarik yang sudah kita siapkan, ada satu yang pengen aku tanyain. Dari zaman dulu Mbak Jeki itu jadi pramugari gitu ya. Saya ingat loh dulu yang namanya masuk kelas di STM itu masih bawa-bawa koper pakai baju pramugari. Masih sempat lihat itu. Ya, buset, orang ini mungkin habis terbang langsung dari bandara ke kampus gitu. Nah, itu juga kan sekarang kelihatan banget. Tiba-tiba pekan ini Mbak Jeki ada di sini, tiba-tiba udah di sana. Itu gimana menjaga stamina, menjaga kesehatan gitu ya? Iya Carlos, kalau dulu itu kan aku kan terbang 26 tahun ya. Awal-awal terbang juga badanku kaget. Itu pertama kali terbang tahun 1996 tuh. Itu memang pertama kali terbang ya pasti kaget, capek. Belum lagi kita jet lag kalau terbang ke Eropa, perbedaan waktunya, kemudian mesti terbang lagi, pulang istirahat 2 hari, kemudian terbang lagi, terbang domestik gitu ya. Jadi itu sangat melelahkan. Kemudian 5 tahun terakhir ini sebelum pensiun ya, 5 tahun sebelum pensiun itu aku aktif merubah pola hidup dengan pola hidup sehat gitu. Pola hidup sehat artinya mulai menjaga makan, olahraga, kemudian menjaga jam tidur. Walaupun pasti kalau ada teman-teman pramugari yang nonton, mereka akan bilang sekalipun kita menjaga tidur, tetap yang namanya pramugari itu nggak bisa tidurnya tuh tetap gitu jamnya, mesti jam 8 malam, mesti jam 9 malam tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi ya diusahakan lah kalau tidur tuh 8 jam, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, terus olahraga Carlos. Ya, makanya publik tinjau jangan coba-coba hubungin Mbak Jeki di jam tidurnya, pasti nggak dibalas. Jadi kalau status dilihat terakhir di WA itu jam berapa, itu berarti udah tidur, udah udah. Iya, tapi tergantung juga Bener kan Carlos. Mbak Jek? Ada juga kadang-kadang Ya. kalau lagi bikin video lagi Kalau memang ada project gitu kan pasti juga tidur nggak terlalu sore gitu ya. paling telat jam 10 jam 11 gitulah. Tapi diusahakan tuh sebelum jam 11 sudah tidur. Jadi pekerjaan tuh kalau nggak salah, kalau lagi bikin video tuh kalau bisa tuh sebelum jam 11 semua udah selesai. Ya.
Dan kalau ngomongin soal, saya tuh perlu nanya nih soal stamina karena sahabat JLC dan publik tinjau bisa baca juga ada banyak tulisan Mbak Jeki ya di www.jalanlihatdancerita.com. Itu juga Mbak Jeki itu bukan hanya bikin video soal jalan-jalan, tetapi juga ada tips-tips kesehatan di sana kalau nggak salah gitu ya. Kalau kita jalan-jalan itu pasti kita perlu fisik yang kuat itu iya pasti. Kemudian tubuh kita harus bugar, sehat itu harus karena perjalanan kita misalnya apalagi kalau keluar negeri ya itu sangat menyita tenaga. Ke Eropa itu kita terbang 14 jam, kemudian kita belum lagi contohnya seperti bulan ini ya kita mulai masuk musim dingin. Begitu mendarat di Amsterdam anginnya kenceng banget itu sangat dingin dan kadang-kadang kita bisa nggak kuat hanya karena udara yang dingin. Nah itu pentingnya menjaga stamina itu di situ sih, Carlos, kalau menurut saya ya. Tapi olahraga juga nggak usah terlalu. Kalau kita tuh yang penting disiplin. Setiap pagi tuh bisa jalan pagi, kalau nggak jogging atau melakukan gerakan-gerakan sehat lah. Paling nggak 30 sampai 45 menit itu perlu. Setidaknya setiap hari itu ada kita bisa menggerakkan tubuh kita. Kalau saya kebetulan saya paling suka lifting. Jadi bangun pagi itu ya pasti lifting olahraganya. Kalau abis itu baru jalan pagi. Gitu Carlos. Kalau Carlos sukanya olahraga apa? Iya, kalau aku itu kalau mau bilang olahraga sebenarnya Mbak Jack ndak rutin suka. Misalnya kalau Mbak Jeki kan suka lihat di Instagram itu ngangkat beban yoga ya atau apa sih senam ya kayak gitu ya. Lifting angkat beban. Lifting tuh angkat beban. Iya. Tapi aku lebih sering di lifting sih. Kalau aku itu paling senang itu tuh jalan pagi ya. Iya, jalan pagi atau lari-lari kecil tapi jauh. Jadi nggak sering-sering, pasti seminggu sekali. Cuman ekstrim. Jadi kalau ke kantor misalnya ya, ke kantor di daerah Kuningan misalnya, aku tuh bisa ambil satu hari dalam satu pekan itu jalan dari Salemba, dari Salemba ke Kuningan, dan itu tuh enak banget. Itu tuh cukup banget untuk tenaga dalam satu minggu. Bahkan kalau misalnya ndak sempet jalan atau lari-lari gitu, itu tuh langsung berasa sakit semua gitu ya. Dan kalau pas setelah lari, even itu jauh, jadi tuh saya itu bisa muter sampai di Monas sana gitu ya. Jadi enak aja sih kalau jalan. Itu sih olahraganya. Terus aku suka ini Carlos, suka nonton di channel YouTube-nya Aderai. Itu dia itu suka kasih nasihat, kemudian dia suka kasih contoh gerakan-gerakan, kemudian dia suka kasih ide gitu ya, kalau teman-teman mau olahraga yang murah dan yang bahkan itu bisa dilakukan di kamar sekalipun, kayak squat, sit up, push up, itu gerakan-gerakan kecil tapi bermanfaat banget untuk otot, untuk lemah dan tulang kita gitu loh. Dan bisa dilakukan di rumah gitu ya. Bisa dilakukan di rumah. Aku paling suka nonton channelnya Aderai kalau untuk olahraga. Iya. Dan itulah yang ternyata jawabannya. Mbak Jeki gila, sibuk banget ya, mimpin demo, tiba-tiba ada di negara mana, kemarin dari Filipina. Nah, ngomong-ngomong soal Filipina gitu ya, Mbak Jeki kan kemarin dari Filipina berapa hari sih Mbak? Kemarin tuh kan di Manila ya. Di Manila ya? Di Manila. Iya, di Manila. Sekarang tuh ada berita yang viral ini soal Filipina gitu ya. Ini nih keren kalau dibahas. Kita secara filosofis ya, filsafat lagi gitu ya. Jadi kita Mbak Jeki pernah dengar kan yang namanya Mary Jane ya, Mary Jane Veloso itu terpidana mati ya, kasus narkotika ya kalau nggak salah. Itu juga ditulis di Tinjau hari ini. Itu secara mengejutkan
ada keputusan dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk mentransfer Mary Jane Veloso ini ke penjara yang ada di Filipina. Oh, jadi dipulangkan lagi ya? Jadi kan yang namanya secara hukum ya, seseorang dihukum, dijatuhi pidana mati untuk Mary Jane, dia seharusnya menjalani hukuman sampai kemudian dia dihukum mati kan di Indonesia harusnya ya, gitu ya. Tetapi ini kemudian ada keputusan yang sebenarnya bisa dibaca ditinjau lengkapnya, keputusan untuk mentransfer kayak pemain bola sebenarnya, mentransfer Mary Jane dari penjara di Indonesia ke penjara di Filipina. Dan ketika dia ditransfer ke sana, maka segala urusan biaya pemasyarakatan, biaya pembinaan, dan juga diharapkan bahwa apa sih namanya, putusan terakhir yang Mary Jane terima di Indonesia itu juga dilakukan di Filipina. Tapi kan muncul pertanyaan Mbak Jeki, ketika seseorang terpidana mati itu ditransfer ke negara asalnya, pastikan nanti akan melalui proses-proses penyesuaian hukum di negaranya, dan itu kemudian oleh para pegiat HAM dikatakan angin segar. Angin segar kan sekarang ada banyak tuntutan agar hukuman mati ini di moratorium, gitu kan. Indonesia Dia itu kalau kan nggak salah bawa ini ya, heroin 2 kiloan banyak. gitu ya, yang di Jogja Betul. itu kan ya. Iya, betul. Jadi Terus terlepas dari kasus hukum yang menjerat Mary Jane karena dia bawa narkotika, sebenarnya ada sisi hak asasi manusia yang perlu kita lihat bagus banget gitu ya. Jadi kan yang namanya Presiden Prabowo ya, kalau Mbak Jeki ingat ya, berapa kali bertanding Pilpres gitu kalah, dan selalu senjata paling utama gitu ya. Senjata paling utama pada saat kampanye itu adalah soal pelanggaran HAM-nya. Dan ternyata belum, udah 1 bulan dong ya. Pas 1 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, ada kabar luar biasa soal penegakan HAM terkait dengan kemungkinan besar bahwa Mary Jane ini tidak akan dihukum mati karena dipindah ke Filipina. Gitu. Keputusannya udah ada dari Pak Menteri Menko Polhukam ya, Pak Yusri. Iya, Menko Polhukam. Gitu. Polhukam ya. Iya sih. Kalau itu kita bisa baca juga ya, ditinjau ya Carlos. Iya, ada ditinjau. Tapi kalau Mbak Jeki sendiri gimana? Kita kan ini belajar filsafat juga. Setuju nggak hukuman mati? Kalau di negara kita tuh kan orang yang kedapatan membawa, apalagi ini dia bawa heroinnya banyak banget ya, 2 kiloan gitu ya, 2,6 ini aku baca. Iya. Itu sudah pasti dihukum mati ya. Persoalannya sekarang, apakah hukuman mati itu bisa kita terima di negara kita? Itu kalau aturan di negara kita sudah diberlakukan ya. Tetapi apakah hukuman mati itu memang baik untuk seseorang ya? Kalau kita ngobrol, ini kita diskusi ya teman-teman ya. Kita diskusi tentang hukuman mati. Bisa Apakah menimbulkan memang efek jera atau enggak gitu kan? Itu yang maksud Mbak Jeki ya. Ya, hukuman mati itu kalau toh memang sudah ditetapkan oleh hukum di Indonesia, mereka yang membawa narkoba itu dihukum mati. Tapi kan pertanyaannya, apakah dengan menghukum mati maka itu merupakan satu tindakan yang bijak pertama ya. Yang kedua, apakah hukuman mati dapat membuat seseorang, apakah itu menjadi unsur jera bagi mereka yang suka membawa narkoba. Kemudian yang ketiga, apakah satu-satunya jalan keluar yang baik adalah hukuman mati. Itu mungkin perlu kita diskusikan juga ya, atau perlu kita pertimbangkan. Karena hukuman mati ini, kalau Carlos setuju nggak Carlos hukuman mati? Kalau sebagai kita kan masa jembatan Serong ya, asik. lulusan STF Driarkara, jelas ya bahwa kita beberapa kali pernah melaksanakan yang namanya diskusi tentang hukuman mati, dan pandangan pemikiran Romo Magnis ya, salah satu yang menjadi kunci dari
masa sekolah kita gitu, itu tegas bahwa hukuman mati itu tuh adalah warisan kolonial yang bahkan dalam kitab undang-undang hukum pidananya Belanda itu sudah lama dihapus, Mbak. Gitu loh. Jadi kita kan Indonesia itu kan menggunakan KUHP-nya Belanda kan. Nanti per 2024 ini kita menggunakan KUHP baru. Itu pun di KUHP yang kita gunakan sekarang, yang notabene kita adopsi dari KUHP-nya Belanda. Belanda itu sudah lama menghapusnya dan kita masih menggunakannya gitu loh. Jadi kalau Mbak J kitanya setuju atau enggak, saya adalah aliran yang menolak hukuman mati. Iya. Karena ya nggak sesuai sih sebenarnya. Orang bisa bersalah, lalu kemudian kita kenal zaman sekarang anak-anak Gen Z itu bahasa kerennya people change, asik. Gitu. Gitu. Nah itu kita berharap tentu dengan ini sebenarnya kabar yang paling heboh hari ini itu. Jadi Presiden Marcos Junior itu memposting bahwa Presiden Prabowo mengabulkan transfer Mary Jane dari penjara Indonesia ke penjara Filipina. Lalu langsunglah banyak bahasan soal, wah ini angin segar nih, bisa-bisa hukuman mati itu akan ditangguhkan mulai dari Pak Prabowo gitu ya. Keren kan? Kita berharap mudah-mudahan setelah Mary Jane ini tuh aksi Kamisan yang setiap hari Kamis di depan istana juga diperhatikan sama Pak Prabowo. Minimal menyelesaikan kasus 98 gitu ya. Iya. Nah, iya, setelah bicara soal Mary Jane, ini hal lain yang menarik hari-hari ini adalah kemarin 2-0. Mbak Jeki gimana tuh? Kan tinggal di Italia tuh. Mbak Jeki itu kalau nggak salah itu ketemu suami gitu ya di Italia gara-gara sama-sama suka bola ya. Atau gimana? Nah, seharusnya kita bisa bahas bola walaupun saya nggak terlalu menguasai dunia sepak bola, tapi ini seru nih. Tapi Carlo suka bola ya? 2-0. Saya suka nonton ya. Kayak kemarin saya nonton 2-0 loh. Sampai-sampai ada yang bilang gini. Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina. Iya. Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Berarti Indonesia dalam arti itu pernah mengalahkan Argentina dong. Jadi memang lagi euforia banget. Itu gimana Mbak Jack? Jadi kalau aku sih suka ya Carlos. Aku suka banget nonton bola. Aku sangat suka. Walaupun sekarang itu untuk nonton di stadion itu nggak sudah tidak, bahkan hampir tidak pernah. Kalau dulu sangat sering bahkan nonton di stadion. Nah, kita mungkin bisa ngebahas nih tentang bagaimana fans bola Indonesia, supporter bola Indonesia yang begitu sangat antusias, yang begitu sangat fanatik dengan PSSI dan juga timnas Indonesia ini patut dihargai ya. Kalau kita lihat di pertandingan minggu lalu, kenapa? Saya terus terang itu tuh nggak terlalu mengikuti perjalanan timnas kita. Hanya tahu soal proses naturalisasi, kemudian hanya tahu soal bagaimana upaya PSSI di bawah Pak Erick Thohir ya, baru-baru ini sekitar 2 tahun belakangan ini itu sangat-sangat luar biasa. Ini termasuk oke kah kita akan jadi peserta Piala Dunia kah atau bagaimana nih pengamat bola? Iya, ini kan kalau kita lihat dari kualifikasi Piala Dunia dan Indonesia sampai sekarang masih berada di peringkat ketiga. Menurut aku ini udah bagus banget ya, walaupun banyak orang yang memprediksikan bahwa belum tentulah kita masuk, atau kalau toh masuk juga mungkin kita tidak lama gitu. Tapi sebagai seorang fans sepak bola dan pecinta sepak bola Indonesia, mungkin kita bisa melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Kalau biasanya dulu itu kita lihat bagaimana timnas Indonesia itu tidak bisa bermain bagus karena tidak pernah disupport dengan manajemen PSSI yang bagus. Itu kita harus jujur tuh ngomong. Tapi di bawahnya Pak Erick Thohir kita harus
mengakui bahwa beliau sangat serius menangani timnas nasional dan juga PSSI. Mungkin kita juga harus lihat jejaknya Pak Erick Thohir itu, dengan dia memang orangnya suka bola, dan beliau juga sempat punya saham di klub bola di Milan, di Italia kalau nggak salah tuh, di Inter Milan ya, di Inter Milan. Kemudian beliau juga sangat mensupport sepak bola Indonesia untuk melakukan naturalisasi, mengambil pemain dari luar, kemudian bagaimana caranya memajukan sepak bola Indonesia. Ini yang menurut saya menjadi kebanggaan supporter Indonesia, sehingga mereka begitu sangat fanatik dan begitu mereka sangat mencintai timnas Indonesia. Nah, mereka mencintai itu bisa dilihat kemarin waktu pertandingan Jepang itu, mereka membuat satu spanduk besar ya kalau nggak salah. Oh, itu spanduk gede banget. Itu gila. Itu saya dengar, aku nggak tahu deh apakah aku belum baca ya Carlos, di tinjau itu apakah tinjau membahas itu, karena spanduk itu benar-benar seperti persembahan dari supporter kepada timnas Indonesia, dan itu memang sangat dikagumi, sampai di lamannya FIFA itu dimuat, Carlos. Dan memang keseriusan mereka dilihat dari proses pembuatannya 1 bulan, dananya 70 juta. Itu kita bisa lihat di websitenya gila. PSSI ya. Kalau saya nggak salah kemarin, tadi pagi saya baca tuh di lamannya PSSI, kemudian di FIFA, bagaimana mereka mengagumi supporter Indonesia yang begitu sangat mencintai dan menghargai timnas Indonesia. Nah, kayaknya kalau bicara fanatisme sepak bola, Indonesia hampir sama seperti di negara Italia, kemudian di Italia gimana, Inggris. Di Italia lebih, bahkan di Italia itu mereka lebih, apa ya, kalau aku bilang fanatismenya sangat berlebihan. Bahkan Italia itu kan terbagi 2 ya, Italia Selatan dan Italia Utara. Kalau suamiku Alessio, dia sangat mendukung klub yang dari Italia Selatan. Mereka tidak akan pernah mendukung klub dari Italia Utara. Kemudian Italia Selatan pun mereka akan mendukung kotanya, walaupun klubnya di Serie C, tapi tetap mereka sangat fanatik dengan klubnya mereka. Walaupun ya ada juga sih beberapa orang selatan yang suka dengan klub utara, contohnya suka sama Inter Milan, AC Milan, atau dengan Juventus. Kalau aku sendiri sih suka sama Juventus ya. Teman-teman juga bisa nonton perjalanan JLC ke Torino, kota Torino, di mana di situ ada ada klub sepak bola Juventus. Di situ saya pernah melakukan perjalanan ke sana, dan kebetulan karena saya suka dengan Juventus, saya hampir setiap tahun dari tahun 2000 itu selalu nonton bola. Kalau Juventus main itu di stadion, dulu stadionnya namanya Delle Alpi, sekarang udah Stadion Juventus. Itu bagaimana saya melihat benar-benar fanatisme itu ditunjukkan oleh kelompok ultras, kelompok garis kerasnya fannya Juventus, ataupun kalau kita lihat di stadion lain, kita bisa lihat bagaimana kelompok ultrasnya Inter Milan, AC Milan, AS Roma, misalnya Fiorentina. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana mereka menunjukkan itu dengan atraksi-atraksi mereka, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari mereka tuh nggak akan pernah bicara tentang sepak bola selain klubnya mereka sendiri. Bahkan mereka tuh punya ini loh Carlos, julukan-julukan kasar terhadap klub-klub lawan. Sering fanatiknya. Kayaknya kalau didengar-dengar mirip-mirip di sini juga sih sebenarnya ya. Oh iya, di sini juga ada. Mungkin Carlos pernah dengar ya, bonek dari Surabaya. Betul. Kerangalang dari Malang. Terus yang dari yang Bandung, namanya Persib sama Persija itu Boboto sama apa ya sebutan Persija ya. Tidak pernah aku. Iya ya. Kayaknya sepak bola di mana-mana kurang lebih sama gitu. Dan yang saya salut dari bagaimana bangsa Indonesia menyukai sepak bola itu adalah mau di warung bakso, mau di pos ronda, mau di jalan gang-gang kecil. Itu kemarin ya,
timnas main itu tuh semua pada nonton bareng gitu ya. Itu tuh wah, nah, itu keren. Terus Iya, iya. mereka itu juga kemarin aku lihat, ini tradisi yang sangat aku suka adalah setiap selesai pertandingan supporter dan pemain akan berkumpul, supporter akan langsung masuk ke lapangan dan pemain akan masuk ke lapangan setelah pertandingan selesai dan mereka akan berdiri bersama-sama dengan penonton dan supporter untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu momen yang mengharukan ya menurutku ya. Ya. Aku pengen banget nih, nanti Carlos tahun depan kalau aku pulang aku mau nonton di GBK pertandingan Ya. lawan Bahrain nih yang seru banget. Cuma hunting tiketnya mesti dari sekarang kayaknya. Ada sedikit cerita sebenarnya, selain kemudian prestasi kita kemarin mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan bagaimana prestasi-prestasi ini mulai kayaknya ada semangat kembali ketika setelah kalah dari Jepang ya 4-0 beberapa pekan lalu ya. Nah, itu ada cerita sebenarnya kalau soal pengelolaan sepak bola di bawah Pak Erick Thohir itu bukan saja soal prestasinya juga yang diusahakan, tapi bagaimana mengelola pertandingan, Mbak. Jadi yang saya salut Indonesia sekarang pada step mengorganize sedemikian rupa dengan sangat baik tentang pertandingan supaya tidak terjebak lagi dalam keributan-keributan, kericuan-kericuan maut ya. Kita ingat Kanjuruhan ya, dan waktu itu eh Tinjau itu pernah menulis secara komprehensif sekitar 2 tahun yang lalu ya, di awal-awal berdiri Tinjau itu soal tragedi Kanjuruhan yang banyak sekali memakan korban. Dan kemarin tahu nggak, ada cerita Mbak, ada cerita karena pada saat pertandingan 4-0 yang Indonesia kalah lawan Jepang, itu ada sepupuku dari Balikpapan, itu dari jauh-jauh hari itu minta untuk nyariin tiket di Jakarta gitu. Itu untuk pertama kalinya saya tahu bagaimana cara membeli tiket nonton bola itu ya. Ternyata itu tiketnya itu tuh cuman bisa dibeli di saya sebut aja Livin Mandiri, orang yang punya aplikasi Bank Mandiri gitu ya. Dan tidak ada tempat lain. Dan ketika ditulis habis, ya habis, nggak bisa lagi. Dan waktu itu saya masih mencoba pergi ke Sarina, tanya di loket tempat jualan merchandise Garuda gitu ya, tim Garuda, timnas, itu memang nggak bisa gitu ya. Jadi saya tuh di situ merasa salut aja gitu ya, bahwa bukan saja prestasi yang kemudian perjuangkan, tetapi juga cara mengorganize itu juga penting, Mbak. Walaupun sebenarnya selentingan itu tuh kalau lihat di X atau Twitter itu masih ada juga sih calo-calo yang suka jualan tiket gitu ya. Tapi sekarang bisa dikatakan tidak menyebabkan tidak menyebabkan yang namanya chaos, lalu orang injek-injekan, berisik di lapangan, di sekitar stadion. Itu tuh sudah mulai bagus. Gimana orang masuk ke kata sepupuku ya, masuk ke stadion itu tuh sudah mulai bagus, teratur, dan kesadaran orang untuk nggak bikin keributan itu tuh sudah lumayan bagus sekarang. Kalau di Italia gimana? Ini ya Carlos, kalau kayak tiket itu mungkin ya, sekalipun ada calo tapi sebaiknya jangan pakai calo deh. Kita lebih fair, kalau kita mau fair play kita harus juga terapkan fair buy, fair war, tiket war itu harus fair juga gitu loh, karena di situ menunjukkan kita sportif. Kalau toh kita memang harus beli, misalnya dibatasi satu keluarga 4 atau 5 gitu ya, kemudian satu orang hanya beli satu tiket, itu justru membuat kita tuh semakin menghargai olahraga itu sendiri gitu loh. Dan timnas nasional, karena timnas Indonesia, karena memang kalau dengan cara-cara seperti itu kita jadi semacam kayak apa ya?
Apa, Mbak? Kita kita jadi kayak semacam akan ada transaksi yang tidak bagus ketika ada calo. Tapi kalau kita beli terus kita ikut tiket war gitu ya, itu kan memacu kita untuk kayak aku sekarang nih ya, mau beli tiket di bulan Maret tahun depan, itu dari sekarang tuh udah prepare gitu loh. Pokoknya Ya. aku harus dapat karena keinginan untuk nonton sepak bola itu. Aku kebetulan punya pengalaman di beberapa kota di Italia ketika nonton bola, sekalipun dulu itu belum ada sistem yang seketat sekarang di Italia, tapi membeli tiket itu sudah tidak bisa sembarangan. Bahkan agen-agen yang Ya. menjual pun itu udah nggak bisa sembarangan. Itu tahun 2000, 2005, 2006 Ya. itu mereka sudah menerapkan itu, begitu tertibnya orang membeli tiket gitu loh. Iya, dan kita doakan itu budaya-budaya semacam itu ya. Pada pekan lalu kita bicara soal mindset gitu kan ya. Kalau Mbak Jeki masih ingat, itu mulai juga ada di negara kita gitu ya. Kerinduan agar hal-hal seperti itu tetap ada dan terus tumbuh gitu ya. Dan kalau bicara soal bola itu sudah mulai, Mbak. Jadi itu kemarin kalau nggak salah, bahkan ya mau beli tiket itu kalau nggak salah harus ada satu ID, nomor ID Garuda Timnas gitu loh. Jadi itu harus ada masing-masing dan itu harus registrasi masing-masing. Kalau nggak bisa gitu ya. Jadi terus semangat Timnas Indonesia, tapi juga tentu kita dukung gitu ya publik Indonesia, publik tinjau, sahabat JLC, untuk juga kalau misalnya ada event olahraga sport semacam ini. Saya terakhir ke GBK waktu itu Asian Games, Mbak, tahun 2018. Itu kan gimana orang Indonesia itu kalau kalau yang namanya olahraga itu semangat banget gitu ya. Nah, nggak cukup semangat, nggak cukup juga prestasi menurutku gitu ya. Tapi bagaimana kita belajar untuk tertib. Itu tuh yang paling utama gitu. Biar olahraganya maju terus gitu. Soalnya saya itu kan riwayat keluarga atlet juga. Kakakku itu juara nasional pencak silat gitu ya. Jadi terbiasa menonton pertandingan-pertandingan gitu. Kadang kalau kita masuk ke gelanggang olahraga udah mulai desak-desakan, itu nggak enak gitu ya. Ada yang udah emosi, ada yang udah capek. Padahal sebenarnya kita nonton olahraga itu tuh yang perlu dirawat itu kan sportivitasnya dan senang-senangnya gitu ya, nonton pertandingan. Ada satu, Carlos, kejadian yang di setiap akhir pertandingan ini menjadi contoh, tapi kayaknya ini mulai diikutin oleh supporter Indonesia, supporter Jepang. Setiap kali selesai pertandingan mereka selalu membersihkan stadion. Itu menurut aku Bersih-bersih. Iya. kesadaran yang tinggi ya sebagai seorang supporter ya terhadap lingkungan. Kan kita kemarin minggu lalu tuh kita bicara tentang lingkungan. Kemudian bagaimana dia menghargai timnasnya dia, ingin menunjukkan timnas itu mewakili negara, mewakili bangsa. Jadi dia juga sebagai supporter mau menunjukkan bahwa sebagai orang Jepang dengan tradisi samurainya itu mereka sangat-sangat sangat-sangat disiplin untuk melakukan itu. Jadi Ya. disiplin membersihkan stadion. Menurut aku itu hebat banget itu. Dan mulai Ya. diikuti sih kalau sama supporter Indonesia. Iya, jadi kemarin itu kan walaupun kalah 4-0 gitu ya. Kalah 4-0 itu menyakitkan secara pertandingan gitu ya. Tapi kemudian bagaimana di jalan itu tuh kita lihat bagaimana supporter Indonesia itu begitu ramah kepada supporter Jepang gitu ya. Lalu bagaimana juga supporter Jepang itu bareng-bareng mengutin sampah, itu juga diikutin oleh supporter timnas. Dan saya pikir
tidak ada tujuan yang lain kalau kita misalnya bicara soal sejarah, misalnya sejarah Olimpiade gitu ya. Sejarah Olimpiade, ini cocok nih kalau bicara soal Athena gitu ya, soal Romo Setio juga gitu ya, sejarah filsafat Yunani. Kalau nggak salah itu kan yang namanya apa ya? Itu juga ditulis oleh Habermas loh, Mbak. Jadi bagaimana olahraga itu sebenarnya adalah akar dari ruang publik, kompetisi. Jadi yang namanya polis-polis di Yunani zaman dulu ya, itu tuh untuk dia bisa menjadi manusia unggul, dia harus bertanding gitu loh. Dia harus bertanding di ya ring-ring pertandingan, entah itu lari, entah itu apa namanya berantem gitu loh ya. Nah itu tuh untuk menjadi manusia unggul dia harus bertanding. Siapa yang keluar sebagai pemenang, dialah manusia unggul. Jadi kalau belajar dari sejarah itu ya seharusnya. Kalau misalnya olahraga itu tuh akhirnya orang meninggal, orang itu kemudian gak happy. Ya apa nggak jadi manusia unggul juga gitu ya. Tapi juga malah kerusakan gitu. Nah itu sebenarnya kearifan-kearifan yang kita warisin dari sejarah Yunani ya dulu itu juga menarik sih. Bagaimana menjadi manusia Dan unggul memang gitu ya. apa ya, kalau aku bilang sih kegiatan olahraga itu kan ya itu sangat mempengaruhi, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak muda dulu ya, di sekolah gimnasium kalau nggak salah ya. Gimnasium Itu ya. Kalau di Eropa gimnasium ya. ya mereka melakukan aktivitas itu dan itulah yang membuat mereka dengan tubuh mereka yang sehat itu mereka mampu berpikir dengan baik gitu ya. Itu kaitannya sebenarnya ke sana. Tapi memang mungkin dalam sepak bola ini ketika kita melihat contoh yang dilakukan oleh supporter Jepang tuh ya, teman-teman, mungkin kita bisa melihat satu contoh yang bukan hanya sebaiknya tidak hanya dilakukan di stadion bola, tapi itu di mana-mana. Dan Carlos, kalau kita mau bicara jujur ya, Jepang itu memang terkenal sebagai negara yang sangat tertib dan bersih. Dan mereka tuh tertibnya bukan karena ada aturan harus tertib gitu, enggak. Karena mereka punya kesadaran. Itu hebatnya kalau nonton film dulu itu kalau nggak salah The Last Samurai. Yang main Tom Cruise sama Ken Watanabe itu ya, di situ kan dia bilang bahwa orang-orang yang mendalami tentang budaya samurai itu mereka akan melihat budaya itu dengan sebuah kesempurnaan gitu. Jadi membuang sampah tuh juga merupakan bagian dari kesempurnaan hidup. Itu bagus tuh, aku suka banget itu. Para fans atau supporter bolanya dari Jepang. Iya. Dan yang namanya kearifan timur apalagi Jepang ya, yang kalau di dunia filsafat, lagi-lagi filsafat sekarang kan lagi naik daun ya Mbak Ceki, yang namanya filsafat timur Jepang ya, terutama itu tuh lagi naik daun. Kalau mau berguru soal filsafat Jepang, nggak usah jauh-jauh ke Jepang, ke STF Karena udah ada tuh. Cari romo-romo yang agak plontos gitu ya. Yang suka foto-foto pakai baju Jepang. Wah, itu tuh menguasai banget soal filsafat Jepang dan pokoknya keren. Tapi ya itu satu soal kembali ke bola tadi, bahwa yang namanya sepak bola, olahraga pada umumnya itu tuh adalah bagaimana lewat kompetisi itu muncul manusia-manusia unggul gitu kan ya. Pemenang itu kan berarti mereka yang unggul gitu, dan itu hanya bisa didapat melalui apa? Sikap sportivitas itu. Dan juga buat kita publik Indonesia gitu ya, publik Jakarta misalnya gitu ya, atau di mana saja ya, olahraga kita akan menjadi bagus kalau kita juga itu mentalnya keikut tertib ya. Jadi orang-orang yang memang ya nonton bola, nonton pertandingan apapun itu untuk tujuan sport, melatih apa ya, tubuh dan jiwa kan sebenarnya Mbak Ceki. Kedisiplinan. Kalau kedisiplinan kan itu soal tubuh dan jiwa itu kedisiplinan kan itu termasuk mengolah tubuh dan jiwa kan. Kalau itu kemudian tidak bisa diolah ya buat apa olahraga? Mending bobo aja di rumah. Iya, benar. Gitu.
gitu. Menarik sih. Iya. Dan Indonesia sekarang sepertinya sudah mulai melangkah ke sana, dan kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia, supporternya maupun timnas, kemudian keseriusan pemerintah menanggapi pentingnya olahraga itu, ya ini harus dihargai sih, karena memang dari kecil kalau sudah mulai ada bibit-bibit unggul yang bisa dilatih, kemudian memang tekun artinya tekun dan serius menekuni profesi sebagai pesepak bola ataupun atlet di cabang lainnya, itu harus didukung, dan negara tuh harus mendukung dan memfasilitasi, karena itu sangat bagus. Ya, jadi siapa yang mau jadi kayak Marcelino itu harus, wah keren, keren, 2 loh. Iya, jadi semua golnya diciptakan oleh Marcelino, itu luar biasa, keren. Mbak Jack, kita masuk ke segmen buku. Ada buku apa? Kalau nggak salah, buku masih soal bola. Buku lama ya teman-teman, jadi ada seorang penulis dulu tuh menulis di Kompas, beliau menulis di Kompas, kemudian membuat buku. Sebenarnya beliau menulis buku banyak ya, Sindunata, kalau kami menyebutnya Romo Sindu. Romo Sindu ini memang penggemar bola berat, kemudian beliau menulis tentang catatan-catatan bola dan Piala Dunia, kemudian di sini ada bola-bola nasib, beberapa pertandingan yang memang ada yang menyedihkan, ada yang ya menggelikan, kemudian peristiwa-peristiwa di pertandingan bola lah, kemudian bola di balik bulan, air mata bola, ini beberapa peristiwa tentang Piala Dunia. Ini buku lama ya teman-teman, ini buku lama nih Carlos, tapi ini sampai sekarang masih saya simpan karena saya suka banget dengan olahraga bola. Kemudian ini juga dari pengamat bola lama sekali. Ketika saya masih nonton bola tahun 2000-an lah, M. Kusnaini adalah seorang pengamat bola yang terkenal. Terus ini Carlos, aku mau ngasih tahu sebagai penggemar Juventus. Asik. Wow. Teman-teman, ini saya sengaja beli. Ini saya beli ini berat banget ini ya. Ini adalah sejarah. Ada 2 jilid, Mbak. Itu 2 jilid ya? Iya. Kemudian ini yang dari tahun 1897 sampai tahun 2021 kemarin. Kemudian ini adalah kumpulan-kumpulan dari wartawan-wartawan di Italia, dan saya sengaja mengumpulkan ini ya teman-teman. Ini dari sejarah pemain-pemain zaman dulu lah. Buat publik hijau sama sahabat JLC yang mungkin juga adalah produser di TV-TV nasional yang suka komentarin bola, ini Pak Jeki bisa diajak buat jadi komentator bola. Bisa bicara, saya bisa sharing tentang pengalaman nonton bola, juga bagaimana kecintaan saya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat beberapa foto nanti kita akan share dengan pemain bola. Iya. Intinya saya suka banget dengan pertandingan bola. Iya, dan itu rekomendasi buku kita ya. Tadi yang paling utama itu buku dari Romo Sindu ya. Ya, kalau saya recommended banget karena Romo Sindu bukan saja sebagai penyuka bola dan penulis, dia budayawan, tapi dia memang wartawan bola gitu ya. Jadi di Kompas, jadi dia menulis berdasarkan pengalamannya meliput gitu ya. Itu keren. Dan kalau mau baca, mungkin nggak tahu ya itu terbitan tahun berapa, itu mungkin sudah di pasar buku kali ya, atau di perpustakaan ya, karena sudah lama. – 2002 ya, oke. Ya, pokoknya terus jaya sepak bola Indonesia. Jadi dan harus kita dukung ya, harus kita dukung. Betul. Menang kalah harus didukung aja. Menang kalah harus didukung. Pokoknya
Kalau misalnya kalah jangan berisik, jangan ribut. Kalau menang rayakan dengan sewajarnya gitu loh. Jangan merusak gitu ya. Itu. Dan saya sih melihat bahwa publik sepak bola Indonesia di 2 pertandingan terakhir ya, Jepang Indonesia lalu Arab Saudi Indonesia itu keren. Keren banget. Sekarang kita Iya, ke waktu lawan Bahrain juga keren tuh. iya, Bahrain ya. Tapi ya kayaknya apa Wasitnya biasalah sampai jebol ininya ya. soal Sosmednya wasit. sampai dihajar sama netizen Indonesia. Ya kalau soal begitu netizen Indonesia hebat lah. Nomor 1 lah. Nah, kalau bicara soal netizen Indonesia, sepak bola ini juga masih menjadi trending ya di Twitter atau X gitu ya. Gimana banyakannya itu Mbak, banyakan postingan-postingan tentang timnas ya, tentang timnas Indonesia itu soal si Marcelino duduk terus difoto itu loh. Oh iya, itu katanya semacam usulan, gaya dia untuk mengungkapkan bahwa jangan tempatkan aku di bangku cadangan terus gitu ya. Iya, benar. Lalu semakin banyak sorotan juga soal pemain-pemain naturalisasi kita, misalnya penjaga gawang kita yang akrab disebut Bang Paes. Bang Paes, Bang Paes. Bang Paes itu katanya kemarin waktu awal pertandingan itu kan menyanyi lagu kebangsaan, itu makin lantang nyanyi Indonesia Raya-nya, Oh, gitu semakin ya. fasih gitu. Iya. Itu kan kebanggaan juga gitu ya. Itu dari sosial media X perkembangan terbaru soal dukungan kepada timnas Indonesia yang sekarang di klasemen grup C ya, Mbak. Itu di urutan ke-3 gitu. Kalau di IG ada apa Mbak? Kalau di IG sih kemarin tadi aku lihat di IG itu di PSSI mereka ya membahas tentang Marcelino, membahas tentang seperti biasa spanduk-spanduknya Indonesia, kemudian tanggapan Pak Erick Thohir terhadap kemenangan, dan mereka meliput kedatangan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo bersama kedua cucunya yang Iya. nonton kemarin. Nonton bola. Dan Wah, Pak Jokowi posting lagi nonton timnas lawan Arab Saudi, tapi nggak di bangku VVIP lagi, ya, di bangku biasa. ya, karena kan memang sudah jadi rakyat biasa ya. Iya. Oke, kita sudah di penghujung Buongiorno Indonesia. Carlos kayaknya ya sebelum ini aku mau usul nih, mungkin tahun depan di bulan Maret tinjau sama JLC bisa sama-sama nih di pertandingan lawan Bahrain. Mungkin bisa. kita bisa sama-sama di sana, kita live juga, atau kita bisa tinjau bisa meliput, kemudian JLC juga akan nonton bersama, nonton nobar di gimana caranya kita bisa ikut tiket war, Carlos? Itu mungkin mesti dipertimbangkan sama Bisa Tinjau banget. dan JLC ya. Iya, bisa banget. Kita bisa nonton. Seru nih soalnya, seru banget nih. Seru karena tadi ceritaku soal sepupuku itu sekeluarga datang dari Balikpapan ke Jakarta itu cari tiket, memburu tiket, lalu hadir di sana itu tuh. Pertandingannya kalau nggak salah jam 7 malam, Mbak, dan mereka udah duduk dari jam 3 sore, kayak saya dulu ikut misa Paus Fransiskus. misanya jam berapa? Misanya jam 5 ya, jam 4 atau jam 5, tapi udah duduk di tribun mulai jam 11. Jam 11 ya? Iya. Itu memang sesuatu sih kalau menonton sepak bola di Stadion GBK gitu. Seru. Aku pernah 2 kali sih nonton GBK, waktu itu lawan Korea. Tapi itu zaman dulu banget dan kita kalah.
Iya. Tapi pengen banget ini nanti kalau pulang dari Italia pengen hunting tiket. Kemudian kalau bisa kita upayakan, Carlos, ini menarik Oke. nih, bisa seru nih ya. Ya, oke. Nanti kita usahakan untuk nonton ya timnas lawan Bahrain ya. Iya, lawan Bahrain. Nanti dan sekali lagi di Buongiorno Indonesia hari ini kita bicara soal sepak bola. Pesan moralnya adalah bagaimana sepak bola Indonesia itu tuh terus maju gitu ya. Tetapi bukan hanya prestasi lapangannya saja, tetapi bagaimana prestasi setiap anak bangsa kita publik Indonesia, supporternya. Mbak, di X atau di Twitter itu tuh banyak setelah pertandingan kemarin itu juga membahas soal antara supporter dan penonton. Oh, Perbedaan gitu. supporter dan penonton. Jadi kita berharap bahwa publik Indonesia itu tuh bukan saja sebagai penonton ya. Penonton kan itu kan bisa hanya menonton saja, cuek dengan sampah, cuek dengan keberadaan supporter lain gitu ya dari negara lain, cuek dengan apapun. Sebaiknya lebih menjadi supporter. Dengan menjadi supporter, kita itu memang mendukung gitu kan, mendukung timnas, mendukung bagaimana organizing pertandingannya juga itu bagus gitu. Jadi itu jangan sekedar ngelihat aja, hadir jadi penonton gitu. Karena ternyata Mbak di X itu ada yang nge-tweet soal seorang penonton yang protes pembentangan yang Mbak ceritain di awal tadi. Iya, Godzilla Pembentangan dan ya. Godzilla itu. Katanya ngapain sih ini bentangin gini, kan kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah terus ada yang komen banyak sekali kan. Ah itulah bedanya supporter dan penonton. Kan penonton itu tuh ya memang pengen lihat lapangan hijaunya gitu kan. Sementara supporter itu tuh melakukan berbagai Menyemangati. cara untuk menyemangati. Iya. Mbak Terus Jack, juga kita nanti jadi supporter. kalau supporter itu mereka biasanya ada agenda khusus. Jadi setelah pertandingan mereka akan ngumpul, kemudian mereka akan bahas pertandingan yang sudah selesai dan pertandingan selanjutnya. Kemudian mereka akan bikin apa lagi nih yang bisa membuat timnas semakin bersemangat. Semangat. Kemudian kalau di momen-momen mereka latihan, timnas lagi latihan, kalau diizinkan nonton momen-momen latihan, itu biasanya mereka suka ikut latihan. Kemudian mereka biasanya yang suka bikin yel-yel, lagu, yang kayak gitu, pokoknya untuk menyemangati, terus tarian, ada ritual-ritual, itu supporter tuh. Itu dan itu sangat menyenangkan tuh. Karena saya pernah mengalami itu dan pernah menjadi bagian, dan cuma waktu itu bukan supporter timnas ya. Waktu itu supporternya Juventus. Bahkan Carlos, saya pernah membentangkan spanduk di stadion Juventus. Itu Juventus Fans Club Indonesia. Wow. Ya. Makanya Jauh-jauh saya ke sana. sangat bisa memahami sih kalau supporter itu seperti apa. Saya benar-benar karena memang menyenangkan sih jadi supporter itu. Iya. Dan kita berdua nanti usahakan untuk Indonesia versus Bahrain, kita mau jadi supporternya Indonesia ya. Supporter berarti memberi semangat gitu ya untuk timnas kita. Oke, menarik banget Mbak Jack. Mau siap-siap itu ya, mau siap-siap ke Italia. Nanti berarti Iya, mau. minggu depan kita siaran langsung sudah dari Avetrana dan Jakarta ya. Jadi semoga sehat-sehat. Iya, Carlos. Sama Carlos juga teman-teman dari pembaca tinjau dan juga sobat JLC tetap setia di sini dan kami akan terus hadir di Buongiorno Indonesia. Ya. Dan kalau ada saran, kritik dan apapun itu silakan untuk mengirimnya ke redaksi@tinjau.id ya. Kita harus pamit ya. Kita harus nggak selesai nih ngomongin bola. Oke. Saya Michael Carlos. Saya Jeki Twanakota. Terima kasih semuanya. Terima kasih Carlos. Terima kasih Terima Tinjau. kasih Mbak Sampai Jeki. ketemu Selamat lagi. pagi.
Iya. Selamat pagi, Bonjourno Indonesia. Buongiorno Ciao. Indonesia. Indonesia.